Ketekunan orang-orang yang sudah diselamatkan. Saudara-saudara, dalam pertemuan sebelumnya, kita telah berbicara tentang keselamatan di dalam iman Kristen. Dan di kesempatan ini, kita akan melanjutkan pembahasan itu dengan topik ketekunan dari orang-orang yang sudah diselamatkan. Sebelum kita berbicara lebih jauh dari topik ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga saat ini kami dapat berjumpa dan kami akan bersama-sama merenungkan satu topik, yaitu ketekunan dari orang-orang yang sudah diselamatkan. Kami mohon anugerah Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti kebenaran ini dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ada pandangan yang mengatakan orang yang telah dipersatukan dalam Kristus oleh iman, dibenarkan oleh Allah melalui anugerahnya, serta dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, tidak akan terbuang sama sekali dari anugerah keselamatan yang telah diterimanya, melainkan ia akan terpelihara dalam keselamatan sampai akhir. Kalaupun suatu saat ia jatuh dan gagal memuliakan Allah, ia tidak akan tetap tinggal dalam kemurtadan terhadap Allah sampai akhir. Dari pernyataan ini, ada beberapa hal yang mengemuka. Yang pertama, keselamatan yang diberikan oleh Allah selamanya tidak bisa hilang. Kedua, Allah memelihara orang percaya tetap selamat sampai kekal. Dan ayat firman Tuhan yang sering kali dikutip adalah Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ketiga, orang yang percaya kepada Kristus pasti selamat dan hidup kekal. Yohanes 10 ayat 28-29 mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Karena itu, orang percaya pasti bertekun dalam anugerah sampai selama-lamanya. Alasan bagi jaminan hidup kekal ada dalam konsep Allah Tritunggal. Yang pertama, yaitu Allah Bapa. Roma 8 ayat 30 mengatakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dan Roma 11 ayat 29 mengatakan, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Rencana Allah tidak mungkin gagal untuk memuliakan orang-orang yang dibenarkannya. Kuasanya tetap sanggup menjaga sampai akhir hidup mereka. Yudas 24, bagi dia yang berkuasa menjaga, supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Saudara bisa baca juga dalam Yohanes pasal 10 ayat 28 dan 29. Yang kedua, Allah Anak. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita baca Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka?
Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang berikut adalah doa-doa Tuhan Yesus bersifat preventif untuk mencegah kita berdosa dan kuratif dalam membela kalau kita berbuat dosa. Yang ketiga adalah Roh Kudus yang melahirkan kembali. Ia tinggal dalam diri orang percaya, ia membaptis, ia memeteraikan, ia mengubah sifat orang percaya. Jadi di sini kita menghadapi perbedaan pandangan antara kelompok Calvinis dan kaum Armenian. Menurut kaum Calvinis, karena Allah yang berinisiatif memanggil dan menentukan, maka Allah sanggup untuk memelihara dan menjaga apa yang sesuai dengan kehendaknya. Maka tidak mungkin orang yang telah dipanggil kehilangan keselamatannya. Ayat yang dipakai misalnya Yohanes pasal 10 ayat 28 dan 29. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Kemudian Roma 8 ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kemudian Filipi 1 ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kemudian 2 Timotius 1 ayat 12. Di sana dikatakan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 5 mengatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Sebaliknya, menurut kaum Armenian, karena ketentuan Allah berdasarkan respon manusia, maka akhirnya ketekunan itu berdasarkan usaha manusia. Tentu saja niat dan usaha manusia dibantu oleh kuasa Allah. Jadi menurut kelompok Armenian, keselamatannya aman jika mereka tetap hidup dalam Yesus. Ayat yang dipakai biasanya Yohanes 15 ayat 1-8 dikatakan begini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Kemudian Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan samak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupakan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya dan oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Kemudian, Ibrani 10 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Saudara-saudara, ada tantangan dan keberatan terhadap pandangan sekali selamat, selamanya tetap selamat. Pertama adalah doktrin ini mengakibatkan kelalaian dalam perilaku dan kemalasan dalam pelayanan. Menurut orang-orang yang mengagumi paham ini, bahwa orang yang telah lahir baru tidak biasa hidup dalam dosa. Apabila seseorang merasa nyaman ketika hidup dalam dosa, hal itu membuktikan bahwa ia belum lahir baru atau belum diselamatkan. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana dengan Yudas Iskariot, salah satu murid atau Rasul Kristus? Padahal dalam Yohanes 13 ayat 10 dikatakan, ketika Tuhan Yesus mencuci kaki para muridnya, ia menyatakan mereka, termasuk Yudas, tidak perlu dimandikan lagi, tetapi cukup untuk dicuci kaki saja. Apakah itu berarti bahwa Yudas belum pernah mengalami kelahiran baru? Yang kedua, merampas kehendak bebas manusia. Paham ini akan mengatakan bahwa orang yang sudah jatuh ke dalam dosa itu terikat dan tidak bebas memilih, sebab dia cenderung memilih dosa. Kebebasan diartikan sebagai kemampuan untuk memilih yang baik. Menurut paham ini, orang yang telah lahir baru tidak akan kehilangan keselamatannya. Ia hanya kehilangan kesaksiannya di dunia, dan ini soal pahala yang akan datang. Yang ketiga adalah, ada ayat-ayat Alkitab yang mengingatkan kita agar kita tidak kembali kepada dosa dan jangan murtad. Saudara lihat Lukas pasal 9 ayat 62. Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ibrani pasal 3 ayat 12. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. 2 Petrus 2 ayat 20 dan 22. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Beberapa ayat Alkitab justru memberikan peringatan yang sangat keras. Antara lain, siapa yang menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni dosanya. Lukas 12 ayat 10.
Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Akan tetapi, barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Yang berikut, orang yang diterangi hatinya, tetapi murtad lagi, tidak mungkin dibaharui. Ibrani pasal 6 ayat 4-6 mengatakan, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Yang berikut, jika kita menyangkal, dia pun akan menyangkal kita. 2 Timotius 2 ayat 12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Yang berikut dihapus dari kitab kehidupan. Wahyu 3:5 mengatakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang sedemikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Saudara-saudara, jadi seseorang bisa tidak memperoleh keselamatannya kalau dia secara terus-menerus menghujat Roh Kudus. Tentu saja setelah melalui berbagai tahapan, mulai dari mendukakan Roh Kudus, memadamkan Roh Kudus, mendustai Roh Kudus, menentang Roh Kudus, dan seterusnya, hingga pada tahap penghujatan terhadap Roh Kudus. Pada titik itu, ketika seseorang sampai pada tahap di mana hatinya dikeraskan oleh kebencian yang sangat mendalam, sehingga tidak ada penyesalan lagi karena penghujatannya kepada Kristus, jadi Allah tidak mengampuni orang itu karena orang itu sendiri tidak mau dan tidak akan pernah lagi meminta pengampunan sampai pada titik nafasnya yang terakhir. Saudara-saudara, kita yakin akan keselamatan kekal yang terjamin pasti dalam Kristus. Tetapi keselamatan ini bukannya tanpa syarat. Syarat dari jaminan keselamatan itu ialah tinggal di dalam Kristus. Yohanes pasal 15 ayat 5-6 dengan jelas mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Roma 11 ayat 19 dan 24 mengatakan, mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak bercakap karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Kemudian, saudara-saudara, Wahyu pasal 17 ayat 14. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Saudara-saudara, kita akan sampai pada pembahasan tentang kepastian adanya keselamatan. Hal itu nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.